Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Semoga kalian selalu sehat, kalian selalu ceria, dan kalian selalu semangat dalam belajar. Meskipun kita tidak bisa bertemu bertatap muka di sekolah ya. Marilah kita mulai pembelajaran pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita akan membahas tema 2 menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 4 menyayangi hewan, pembelajaran 5 dan 6. Kalian perhatikan dongeng berikut ini. Si kancil dan buaya. Kruk kuk kuk kuk, kruk kuk kuk, kruk kuk kuk, terdengar suara dari perut si kancil. Si kancil pun terbangun dari tidurnya. Perutnya terasa sangat lapar. Setelah seharian bermain dan akhirnya tertidur di dalam hutan, si kancil membayangkan mentimun, makanan kesukaannya. Kebun mentimun tumbuh subur di seberang sungai. Kancil ingin sekali memetik mentimun di kebun itu, namun kancil kebingungan mencari cara untuk dapat menyeberangi sungai. Sementara itu banyak sekali buaya yang tinggal di dalam sungai. Si kancil pun berpikir dan mencari akal agar dapat menyeberangi sungai. Tiba-tiba ia berteriak memanggil para buaya. "Hai buaya, keluarlah!" teriak si kancil. "Ada apa teriak-teriak, kancil?" sahut buaya. "Apakah kalian tidak merasa lapar? Aku dengar di seberang sungai itu ada banyak daging segar yang siap disantap." "Kenapa kalian tidak ke sana?" tanya si kancil. "Aku mau mengambilkan daging itu untuk kalian, asal bantu aku menyeberang sungai itu," lanjut kancil. "Baiklah, tetapi bagaimana kami bisa membantumu?" tanya buaya. "Berbarislah kalian sampai ujung sungai itu. Biarkan aku berjalan menyeberangi sungai melalui punggung kalian," kata kancil. Si kancil terus melompat dari satu punggung buaya ke buaya lainnya. Hingga akhirnya si kancil sampai di seberang sungai dan mengucapkan terima kasih kepada buaya-buaya itu atas bantuannya. Nah, dari dongeng ini, dongeng apa tadi? Si kancil dan buaya. Kalau diambil pertanyaannya adalah, siapa tokoh dalam dongeng ini? Ayo, siapa tokohnya? Si kancil dan buaya. Latar ceritanya di mana dongeng ini? Di seberang, di pinggir sungai. Nah, kancil ada di pinggir sungai, kemudian ada sungai dan ada buaya di sungai itu, kan begitu. Terus pelajaran apa yang bisa diambil dari dongeng ini? Yaitu kancil itu sangat cerdik. Dia sangat cerdik, bisa memikirkan cara untuk menyeberang sungai yang banyak buayanya. Ya. Selanjutnya ada di dalam di dalam lingkungan kita ada banyak peran dalam kehidupan sehari-hari. Kerjasama yang baik dari setiap peran sangat dibutuhkan agar kehidupan berjalan. Contoh yang kemarin, ayah berperan sebagai kepala keluarga. Kemudian haknya dihormati dan disayangi anak-anak. Nah, ini ada beberapa peran yang lain. Ada orang yang berperan sebagai pelajar, tugasnya menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Ada yang berperan sebagai guru, tugasnya mengajarkan ilmu dengan baik. Ada petugas keamanan lingkungan, tugasnya menjaga keamanan lingkungan. Dari beberapa peran ini kita sebutkan peran yang lain di lingkungan sekolah kita. Contoh, ini tadi ada petugas penerima tamu sekolah. Apa? Memberikan informasi dan memberikan pelayanan yang baik jika ada tamu yang datang. Terus, apalagi ini? Kepala sekolah. Tugasnya apa? Nah, ini ada tugasnya. Terus, tukang kebun sekolah. Tugasnya apa? Nah, terus, penjaga sekolah. Tugasnya apa? Nah, ini menjaga lingkungan sekolah dan lain-lain. Yang terakhir, petugas perpustakaan. Tugasnya apa? Memberikan pelayanan kepada warga sekolah. Selain tugas dan peran ini, ada beberapa tugas dan peran yang lain. Ya, seperti dalam sirkus. Ya. Ada dalam sebuah kelompok sirkus, hewan dilatih oleh dan dirawat dengan baik. Para pelatih sangat menyayangi hewan. Kita dalam berbagai orang dengan peran dan tugas yang berbeda. Pelatih yang bertugas untuk melatih hewan-hewan agar dapat tampil dengan baik. Pegawai sirkus yang bertugas untuk menyiapkan tempat pertunjukan. Ada juga pegawai yang bertugas untuk menjual tiket. Selain di tugas dan peran di lingkungan sekolah, ada juga tugas dan peran di lingkungan sirkus. Ini kan, ya. Misalnya
Petugas sirkus sedang mempersiapkan makanan untuk hewan pemakan daging. Petugas memotong daging menjadi 8 bagian sama besar, ini dipotong. Nah, ini 5 bagian daging diberikan untuk harimau dan 3 bagian daging diberikan kepada beruang. Berapa kalau ditulis dengan bilangan pecahan, berapa bagiannya harimau dan berapa bagiannya beruang? Nah, karena tadi dibagi 8, maka penyebutnya adalah 8. Karena yang diberikan adalah 5 bagian, maka pembilangnya 5. Ditulis 5/8. Bagaimana dengan beruang? Sama, penyebutnya adalah 8. Karena yang diberikan adalah 3, maka 3/8. Hewan manakah yang memakan bagian daging lebih banyak? Nah, ini kalian lihat. Ini dibagi 8, dagingnya dibagi 8, harimau dan beruang. Harimau dapat 5. Nah, ini kan ada 5 bagian dan beruang dapat 3. Siapa yang lebih besar? Yang lebih banyak? Harimau. Nah, ini harimau. Karena harimau 5, beruang cuma 3. Selanjutnya. Nah, ini kalian lihat. Ini ada kotaknya sama ya, sama. Ini satu bagian utuh. Ketika satu kotak bagian utuh ini dibagi 2, nah, yang warna biru ini, maka penyebutnya 2, ya kan? Dibagi 2, 1, 2, penyebutnya 2. Yang berwarna biru berapa? 1. Maka yang berwarna biru ini adalah 1/2. Sekarang dibagi 4 sama besar. Maka penyebutnya adalah 4. Yang berwarna biru pembilangnya adalah 2, maka 2/4. Sekarang dibagi 8. Maka penyebutnya 8, yang berwarna biru ada 4. Nah, kalau kita urutkan dari atas, apakah ini sama mulai dari yang nomor 2 sampai yang nomor 4? Oh, sama. Ini ternyata sama. Pecahan 1/2, 2/4, dan 4/8 memiliki perbedaan bilangan pembilang dan penyebut. Pembilangnya berbeda, 1/2, penyebutnya juga berbeda. 1/2, 2/4, 4/8. Akan tetapi 1/2 senilai dengan 2/4. Kalian lihat, pas nggak? Oh, pas ternyata iya. 1/2 sama dengan 2/4. Sama juga dengan 4/8. Jadi kesimpulannya 1/2, 2/4, dan 4/8 adalah pecahan senilai. Pecahan senilai itu nilainya sama, separuh ini kan loh ya. Sama kan? Ya. Selanjutnya, ini ada latihan soal. Kalian buat seperti tadi ya. Ya, ini ada latihan soal, ada 3 latihan soal, kalian gambar ya. Sesuai petunjuk. Nanti kerjakan di buku tulis, setelah selesai kalian foto, kemudian kirim ke WA. Ya. Dan ini juga yang terakhir. Ini ada juga latihan. Seorang pengusaha memperkerjakan 4 petani untuk mengolah tanah perkebunannya. Pengusaha tersebut membagi tanah menjadi 16. Ini dibagi. Petani A dapat 7 bagian, petani B 3, petani C 2 bagian, dan petani D 4 bagian. Ini pertanyaannya, tuliskan bagian tanah yang ditanami dalam bentuk bilangan pecahan. Tanah yang ditanami tomat terdiri dari 7 bagian. Kalau ditulis ini berapa? Nanti kalau sudah selesai difoto ya, sama yang tadi ya. Jadi yang tadi kemudian yang ini difoto kirim ke WA. Terima kasih anak-anak, pembelajaran hari ini saya cukupkan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jaga kesehatan kalian, sering-sering cuci tangan menggunakan sabun. Kalau keluar rumah memakai masker. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.